Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Firman Tuhan, firman kehidupan hari ini Rabu 24 November 2021. Tuhan akan memberi keadilan. Mazmur 135 ayat 14. Saudara-saudara, sering kita mendengar ungkapan hukum tabur tuai. Ungkapan yang sering kita dengar dan bahkan firman Tuhan dalam Amsal, dalam perjanjian lama. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Amsal 22 ayat 8a. Atau orang yang melompat akan naik dan orang yang terjun akan turun. Dalam perjanjian baru dikatakan oleh Paulus, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Jadi sering disamakan mungkin dengan ungkapan karma. Atau dalam sehari-hari jika kita menanam padi, maka akhirnya padilah yang akan kita panen, bukan gandum. Kita taburkan ikan, maka kita akan panen ikan, bukan udang. Dalam bahasa ilmiah fisika, ada aksi, ada reaksi. Atau bahasa bisnis mungkin, ada barang, ada harga. Itu semua sebab akibat sesuatu yang kita lakukan ada dampaknya. Demikian juga halnya dengan kehidupan kita sehari-hari menjadi khotbah nyata. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Firman kehidupan hari ini menyapa kita, sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Itulah Mazmur 135 ayat 14. Sebab Tuhan akan menghakimi umatnya dan akan berbelas kasihan kepada hamba-hambanya. Bahwa sesungguhnya Tuhan akan menghukum umatnya dan ia pun akan mengasihi segala hamba-hambanya. Dalam Mazmur ini, mengapa dikatakan memuji Tuhan? Menjadi seruan penting dalam melakukan ziarah. Menyerukan nama Tuhan adalah salah satu cara mendekati sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan. Tuhan adalah sebutan untuk Allah pencipta segala sesuatu. Dan dengan menyebut namanya berarti kita sebagai ciptaan ingin selalu berhubungan, berelasi dengan Allah sang pencipta dan pemberi kehidupan itu. Maka Tuhanlah yang layak dipuji. Dengan pengalaman iman daripada bangsa-bangsa dalam kehidupan bangsa Israel dan bapak-bapak rohani kita. Tuhan adalah pencipta langit sekaligus Allah dari umat Israel. Dan itu juga yang dikehendakkan dalam kehidupan kita pada saat ini. Allah yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, kuasa Allah melebihi dari segala ilah atau Allah raja bangsa manapun di dalam dunia ini, sebagaimana di dalam ungkapan yang disebutkan dalam Mazmur ini. Tuhan telah membebaskan dan membawa Israel keluar dari Mesir, memimpin dan masuk ke tanah Kanaan, memelihara mereka selama perjalanan. Pengalaman ziarah iman mereka dengan harus tetap dengan dekat dengan Tuhan. Maka pemazmur mengajak mereka untuk memuliakan Tuhan. Ajakan yang diserukan kepada hamba-hamba dan kepada umat supaya tetap mengingat akan perbuatan dan perbuatan Allah yang ajaib itu. Karena itu saudara-saudara, selama Allah tetap menyapa kita dengan firman itu, disitulah kita merasakan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Sebagaimana bangsa Israel dalam perjalanan hidup di dalam perjanjian lama. Tetapi bukan hanya dalam Allah perjanjian lama, tetapi kita Allah yang sudah mengenal di dalam Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Umat Tuhan setiap angkatan demi angkatan diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan akan berbuat adil kepada umatnya dan menyayangi kita anak-anak Tuhan dan hamba-hambanya. Dan sampai saat ini setiap kita hidup di dalam firman Tuhan. Maka disitulah Tuhan mengajar kita, mengarahkan hidup kita di dalam kasih dan karunia Tuhan. Karena itu saudara-saudara, hidup kita di tangan Tuhan. Maka pada saat itu ada bangsa-bangsa Israel pada saat itu membuat berhala dan patung-patung buatan tangan manusia
yang terbuat dari emas dan perak, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ini mungkin juga bisa pada saat-saat sekarang dalam modernisasi sekarang ini, yang mungkin diukur dengan apa yang dilihat oleh mata, yang dilihat oleh indera kita, atau mungkin dengan kesuksesan secara duniawi, atau mungkin dengan apa yang sudah kita peroleh dengan akal dan pikiran kita, sehingga kita lupa dengan Tuhan. Mempertuhankan akal dan pikiran kita, yang membuat berhala modern, sehingga kita anggap bahwa akal pikiran, sukses, keberhasilan secara duniawi itu, kita anggap kita sudah sampai kepada pengenalan akan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hanya dengan kasih karunia Tuhan kita boleh memperoleh kehidupan. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan kehidupan saat ini mengajak kita takut akan Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan, melalui aktivitas, melalui pekerjaan dan perbuatan kita sehari-hari dan fungsi kita masing-masing. Maka disitulah kita menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, dan juga menaburkan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dari waktu ke waktu. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Taburkanlah kasih karunia Allah, taburkanlah kemurahan dan kebaikan Allah, maka kita akan memperoleh kasih karunia Tuhan di kelak dan nanti dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan mengingatkan kami bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami taburkan, itu buah iman percaya kami. Dan segala sesuatu yang kami lakukan, kami akan mendapatkan berkat-berkat kembali daripada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa melihat dan memperhatikan setiap langkah dan kehidupan kami di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi sekecil apapun. Karena itu Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam setiap langkah dan kehidupan kami. Kami tetap kedengar-dengaran akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang menggerakkan hati dan pikiran kami dan perbuatan kami melakukan kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sehat, tetap semangat dan sukacita. Jangan lupa prokes. Tuhan memberkati kita. Amin.